Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Cynthia di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang hidrokarbon, lebih dalam tentang alkuna. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang hidrokarbon dari awal sampai akhir. Langsung saja ke alkuna. Alkuna merupakan bagian dari anggota alifatik tak jenuh, teman-teman, di mana dia memiliki ciri khas, yaitu memiliki ikatan rangkap 3, teman-teman. Kalau alifatik tak jenuh itu selalu memiliki ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun 3. Kalau 2 dikenal dengan alkena, sedangkan untuk yang 3 itu adalah alkuna. Alkuna juga memiliki deret homolog seperti alkana dan alkena, tapi alkuna deret homolognya adalah Cn H2n-2, di mana N merupakan jumlah C-nya. Di sini kakak akan ingatkan kembali bahwa alkana deret homolognya adalah Cn H2n plus 2. Sedangkan alkena itu Cn H2n. Sedangkan alkuna itu adalah Cn H2n-2. Dari ketiga hidrokarbon ini yang membedakan adalah yang di belakangnya, yang bagian komponen H-nya, teman-teman. Kalau alkana itu ada plus 2, alkena tidak ada. Kalau alkuna itu -2, gitu teman-teman. Nah, ini di samping ini terdapat tabel, teman-teman. Tabel beberapa anggota alkuna. Nah, anggota alkuna itu dimulai dari atomnya, dimulai dari 2, teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia dimulai dari 1, dia tidak bisa berikatan rangkap, teman-teman. Kita tahu kalau C-nya 1, dia berikatan dengan H sendiri memiliki ikatan hanya 1, tangan 1. Sedangkan C memiliki tangan 4, jadi tidak bisa berikatan rangkap, seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang membedakan antara alkana, alkena, alkuna adalah namanya, yaitu nama belakangnya saja, teman-teman. Di mana di sini alkuna itu ada kata una, propuna, butuna, pentuna. Sedangkan depannya itu sama seperti golongan alkana dan alkena. Di mana kalau C-nya alkana dan alkena. Di mana kalau C-nya 2, di sini C2H2 adalah etuna, C3H4 adalah propuna, C4H6 butuna, C5H8 pentuna, C6H10 heksuna, C7H12 heptuna, C8H14 oktuna, C9H16 nonuna, dan C10H18 adalah dekuna. Nah, misalnya kita ingin membuktikan apakah benar deret homolog ini akan menghasilkan rumus molekul tersebut. Nah, misalnya kita memiliki C-nya adalah 5. Kita tulis di sini N-nya sama dengan 5. Sedangkan rumusnya adalah CnH2n-2. Berarti sama dengan C5H2, N-nya diganti 5, dikurang 2, teman-teman. Jadinya C5H2 dikali 5, 10, dikurang 2, 8. Sama kan, teman-teman? Dengan rumus molekulnya. Seperti itu. Nah, alkuna juga sering dikenal dengan asetilen, teman-teman, yang mengacu pada suku pertamanya yaitu etuna. Etuna itu memiliki nama lain asetilen, teman-teman. Nah, asetilen atau etuna itu banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu digunakan untuk mengelas logam dan pembuatan alkohol dan asam asetat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata nama alkuna. Untuk pemberian nama alkuna itu mengikuti aturan IUPAC, teman-teman. Alkuna itu mengikuti aturan IUPAC, sama seperti alkana dan alkena.
seperti alkana dan alkena. Tetapi yang membedakannya di sini. Yang membedakan yang pertama itu adalah alkuna itu merupakan turunan dari alkana dengan menggantikan kata ana dan una. Yang tadi kakak telah sebutkan di depan tadi, yang membedakan hanya rantai induknya yang belakang, ana dan una. Ana untuk golongan alkana dan una untuk golongan alkuna. Kemudian, rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Jadi ini di sini kakak garis bawahi adanya ikatan rangkap 3 untuk rantai terpanjangnya. Jadi rantai induk itu harus mengandung rangkap 3, teman-teman. Kalau di alkana itu tidak mempengaruhi rantai ikatannya. Tetapi kalau di alkena dan alkuna itu harus mengandung ikatan rangkap 3-nya bagi rantai induknya. Walaupun dia panjang tetapi tidak ada rangkapnya, berarti itu tidak disebut rantai induk seperti itu. Nah, kemudian yang C adalah penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga ikatan rangkap mendapatkan nomor terkecil. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kita harus membacanya dari kanan maupun kiri, dari kanan atau kiri, dia menghasilkan ikatan rangkapnya memiliki nomor terkecil, teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya di sini tata nama alkuna. Di sini kalau kita baca dari sebelah kiri, sebelah sini, itu dia rangkapnya ada di C nomor 1, 2, 3, 4. Di nomor 3 ya teman-teman. Nah, ini kalau di sebelah kiri dia C rangkapnya di nomor 3. Tapi kalau dia di sebelah kanan, itu berarti 1, 2, 3, 4. Yaitu nomor 1. Jadi, kita membacanya itu, memilihnya itu dari sebelah kanan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya mengikuti aturan penamaan alkana. Nah, penamaan alkananya ini berkaitan dengan cabang, teman-teman. Jadi, yang perlu diperhatikan di alkuna adalah cari dulu rantai terpanjangnya yang mengandung ikatan rangkap 3. Setelah itu, cari rangkap 3-nya itu dibaca dari yang paling terkecil, teman-teman. Bisa dari kiri atau kanan. Setelah itu, baru cabangnya. Cabangnya ini dia aturan ke sekian kalinya setelah ikatan rangkap, teman-teman. Jadi, tidak berpengaruh gitu. Kemudian, jika ada 2 atau lebih ikatan rangkap dalam satu rantai, maka disisipi D itu untuk 2 ikatan rangkap 3-nya, tri untuk 3 ikatan rangkapnya, tetra 4 untuk ikatan rangkapnya 3. Seperti itu. Contohnya alka di una. Berarti terdapat 2 ikatan rangkap 3. Alka triuna. Berarti terdapat 3 ikatan alkuna. Rangkap 3-nya. Seperti itu. Nah, sini beberapa contoh yaitu 4 metil 2 heksuna. Nah, contoh yang pertama ini kita diminta untuk menggambarkan rumus strukturnya. Nah, cara yang pertama seperti menggambarkan alkena, kita gambar dulu rantai pokoknya dulu, teman-teman. Itu ini, 2 heksuna. Nah, berarti kita gambar dulu heksuna itu adalah C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu, bagi teman-teman yang takut salah, bisa memberikan nomornya ya teman-teman. Di sini kakak menggunakan warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu, kita kasih rangkapnya. Di sini rangkapnya, dia menunjukkan 2. 2 ini adalah rangkapnya. Rangkapnya di nomor 2C, nomor 2. 1, 2, 3. Nah, rangkap 3. Setelah itu, kita ke cabangnya. Cabangnya di 4 metil. Berarti sebelah sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada metil. Nah, setelah lengkapi
hanya teman-teman. Ini hanya primer, ini primer, ini sekunder, ini tersier. Nah, untuk C3 dan C2 ini adalah kuartener, jadi tidak dimasukin hanya, karena di sini, di sebelah sini, itu udah ada rangkap 3 teman-teman. Nah, di sini udah ada rangkap 3. Yang kita tahu bahwa C cuma tangannya ada 4, jadi cukup 1 di sini, 2, 3, 4. Jadi udah habis tangannya. Kemudian C yang di sini ada CH3, seperti itu. Selanjutnya yang B, ini kebalikannya, kita diminta untuk menuliskan namanya teman-teman. Nah, ini berarti aturan yang pertama, yaitu kita harus mencari rantai terpanjangnya yang mengandung rangkap 3 teman-teman. Nah, kita bisa membuatnya, misalnya kita buat lurus. Nah, kita bisa membuatnya, misalnya kita buat lurus, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan kalau dibengkokkan juga 5. Jadi kita bisa pakai yang lurus saja, teman-teman. Nah, setelah itu berarti kalau 5 dia di rangkap 3-nya di nomor C nomor 2. Berarti namanya 2 pentuna. Nah, setelah itu kita ke cabangnya, teman-teman. Ini dibaca dari sebelah kiri ya, teman-teman. Kita baca dulu dari sebelah kiri. Di sini kakak akan menuliskan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri. Nah, kiri dulu, yaitu ada 2 pentuna, kemudian kita ke cabangnya. Cabangnya di sini nomor C nomor 4 ya, teman-teman. Di sini ada cabang di sini. C nomor 4, yaitu berarti 4 metil 2 pentuna. Sedangkan kalau kita baca dari sebelah kiri, berarti sebelah kiri sini kakak kasih warna ungu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sama, yaitu dia pentuna juga, tetapi rangkapnya di nomor C nomor 3, teman-teman. 3 pentuna. Cabangnya di nomor 2, ya, 2 metil 3 pentuna. Nah, kalau dari sini berarti kita pilih yang mana nih? Kita pilih yang sebelah kiri. Kenapa? Karena kita harus membuat rangkapnya itu harus lebih kecil ya teman-teman dibandingkan yang cabangnya. Seperti itu. Ini ya jawaban yang benar dibaca sebelah kiri. Oke, untuk lebih pahamnya Alkuna, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, yang pertama yaitu beri nama iupak senyawa berikut. Nah, kita diminta untuk memberikan nama senyawa tersebut. Nah, yang pertama berarti kita harus mencari rantai terpanjangnya yang mengandung ikatan rangkap 3. Nah, yang pertama bisa lurus. Kalau lurus berarti kita di sini hitung dulu C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sedangkan kalau kita baca dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 teman-teman. Nah, berarti kita dibacanya dibandingkan yang lurus itu cuma 8, seperti ini tadi, itu ada 8. Berarti kita cari yang perpanjangnya, yaitu 8. Namanya berarti adalah oktuna. Oktuna dengan ikatan rangkapnya nomor berapa? Yaitu nomor 4. 4 oktuna. Dibaca dari sebelah kiri dulu ya teman-teman. Kita tulis sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sudah dapat 4 oktuna. Setelah itu kita mencari cabangnya. Ya, benar, cabangnya. Cabangnya mana saja? Yaitu ada sini cabang. Kemudian di sini juga ada cabang. Kemudian di sini juga ada cabang. Di sini juga ada cabang. Nah, ada cabang di 3,3, 3,3, 6,6,
Ini karena dia sejenis, yaitu metil, berarti tetrametil. Nah, dari kiri dia memiliki nama 3,3,6,6 tetrametil 4-oktuna. Sedangkan kalau dibaca dari sebelah kanan yaitu sama oktuna, tapi rangkapnya di nomor berapa ini teman-teman? Kita baca dari sebelah sini, kakak akan memberikan warna ungu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu nomor 4, sama nomor 4-nya teman-teman. Kembangnya di nomor yang warna ungu ya teman-teman. Ini nomor ungu, yaitu 3,3,6,6 tetrametil. Nah, setelah itu kita bandingkan antara kiri dan kanan. Ternyata mereka menghasilkan sama. Berarti kita pilih salah satu saja, yaitu yang sebelah kiri. Atau sebelah kanan sama saja. Nah, kemudian kita lanjut ke yang B, teman-teman. Yang B, teman-teman harus ingat bahwa yang masuk kurung-kurung seperti ini adalah yang cabang, teman-teman. Nah, kita bikin dulu kayak seperti yang atas. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita buat dulu yang atas. Di sini ada CH, ada C, ada CH, ada CH3, yaitu ini cabang dari ini. Kedua, 2, kemudian ada CH, ada CH3 di sini, dan C2H5. C2H5 itu berarti gini ya teman-teman. Kita bikinnya seperti ini saja. Nah, ternyata di sini ada rangkap 3-nya di sebelah sini teman-teman. Nah, gitu. Setelah itu kita cari rantai terpanjangnya teman-teman. Di sini nomornya dimulai dari sebelah sini ya teman-teman. Kita bikin lurusnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Ternyata dia memiliki rantai terpanjangnya adalah 7. 7 yang kita kenal dengan nama heptuna. Heptuna dengan rantainya nomor berapa? Ikatan rangkap 3-nya yang nomor berapa? Yaitu C nomor 2. 2 heptuna. Setelah itu kita mencari cabang. Ya, benar. Cari cabangnya yaitu ini cabang. Ini cabang metil dan ini cabang metil. Nah, metilnya ada di 3,5. Berarti 3,5 dimetil 2 heptuna. Ini kalau dibaca di sebelah kanan. Dibaca di sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kanan bagaimana? Kalau sebelah kanan sama ya teman-teman. Tinggal kita tulis dulu, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptuna. Ikatan rangkapnya nomor berapa ini teman-teman? Yaitu nomor 5. Berapa ini teman-teman? Yaitu nomor 5. 5. Kemudian adalah cabangnya. Cabangnya berada di nomor 3 dan di nomor 5. 3,5 dimetil 5 heptuna. Nah, cari yang dipilih yang kiri atau yang kanan nih teman-teman berarti. Yap, benar. Yang sebelah kiri teman-teman. Kenapa? Karena dia memiliki ikatan rangkap yang lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanan. Nomor 2, tuliskan rumus bangun dari senyawa berikut. Yang A, 3 etil 4,4 dimetil 1 heksuna. Nah, yang pertama kali kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah kita bikin dulu rantai induknya, teman-teman.
Di sini rantai induk itu selalu di belakang ya teman-teman. Ini 1 heksuna. Di mana angka 1 ini merupakan ikatannya, keberadaan ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya. Nah, karena dia alkuna, berarti ada ikatan rangkap 3 di C nomor 1. Nah, berarti kita tinggal bikin dulu heksuna itu adalah C sebanyak 6. Nah, setelah itu kita beri angka di setiap C-nya, teman-teman. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, fungsi pemberian nomor ini agar mempermudah teman-teman untuk pemberian cabang maupun ikatan rangkap. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa tanpa menggunakan nomor, tidak apa-apa. Nah, di sini kita tinggal mengerjakan ikatan rangkapnya, teman-teman. Di sini ada nomor 1. Nah, di sini ada ikatan rangkap di nomor 1, C nomor 1. Setelah itu kita bikin cabangnya, di sini ada 3 etil. Jadi di sini kita beri etil. Nah, setelah itu 4,4 dimetil. Berarti di sini ada dimetil. Nah, setelah itu kita lengkapi hanya teman-teman. Dimulai dari C1 ini, karena CI1 sudah berikatan 3 dengan C nomor 2, berarti dia masih memiliki 1 tangan yang bisa berikatan dengan H. Kalau nomor 2 sudah habis, karena dia sudah berikatan dengan 3 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Kemudian C nomor 3, dia sudah menggunakan 3 tangan, berarti membutuhkan H1. Bawahnya, dia sekunder, berarti karena sudah digunakan 2, butuh H2 lagi. Dan yang bawah H3. Nah, kemudian C nomor 4, karena tangannya sudah dipakai semua, berarti tidak membutuhkan H. Kemudian atasnya, ini membutuhkan 3 lagi. Dan yang bawah juga 3. Kemudian C5, tangannya sudah digunakan 2, berarti membutuhkan hanya 2 juga. Dan di sini nomor 6, C-nya karena sudah menggunakan 1 tangan, berarti membutuhkan H3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yang B, yaitu 1,4 dikloro 4 metil 2 pentuna. Nah, kalau kayak gini berarti sama seperti nomor A, kita kerjakan dulu rantai pokoknya dulu atau rantai utamanya, yaitu 2 pentuna. Di mana 2 menjelaskan rangkapnya ya teman-teman. Nah, kita kerjakan dulu. Pentuna adalah C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri angka teman-teman. Di setiap C-nya 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita beri rangkapnya. Rangkapnya di C nomor 2. Karena di sini diberi tanda 2. Nah, di sini rangkap 3. Setelah itu kita masukkan cabangnya di sini. Di sini dia mengatakan 1,4 dikloro. Berarti ada Cl di 1 di C nomor 1 dan C nomor 4. Tinggal kita masukkan di sini. Di sini ada Cl nomor 1 dan Cl nomor 4. Kemudian ada lagi 4 metil. Berarti di nomor C nomor 4 ada 4. Ada metil CH3. Nah, setelah kita sudah memasukkan cabang-cabangnya, baru kita masukkan atau kita lengkapi hanya. Di sini nomor 1, tangannya sudah digunakan 2, berarti kita tinggal masukkan 2. Tinggal membutuhkan 2. Untuk nomor 2 dan nomor 3 sudah digunakan juga 4-4-nya, berarti tidak perlu ditambahkan hanya. Nomor 4 pun juga kuartener, berarti sudah tinggal C nomor 5. Dia membutuhkan H sebanyak. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Apakah nama senyawa berikut benar? Jika tidak, betulkan namanya dan tulis rumus strukturnya, yaitu 2 etil, 2 metil, 3 pentuna. Benar atau salah rumus strukturnya?
Nah, untuk pengerjaan ini berarti kita kerjakan dulu teman-teman, yaitu penggambarannya dari 2 etil, 2 metil, 3 pentuna. Yang pertama, kita kerjakan dulu rantai pokoknya, yaitu 3 pentuna. Pentuna sebanyak C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita beri angka teman-teman di setiap C-nya agar mempermudah pemberian cabang maupun ikatan rangkap. 4, 5. Nah, setelah itu kita baru kerjakan cabangnya. Di sini ada 2 etil cabang. Oh, maaf teman-teman, kita kerjakan dulu rangkapnya. Di sini ada C nomor 3, berarti di sebelah sini. Nah, setelah itu kita berikan cabang yaitu 2 etil. Di sini ada etil seperti ini. Dan 2 metil. Di C nomor 2 juga ada 2 metil. Nah, setelah sudah lengkap seperti ini, baru kita lengkapi hanya dari C nomor 1 dia primer, CH3. Yang primer dulu kita kerjakan dulu teman-teman, yaitu yang bagian pojok-pojoknya. Nah, setelah itu yang sekunder. Di sini sekunder cuma 1. Kemudian tersier tidak ada, karena emang tidak ada. Di C nomor 2 ini merupakan kuartener, karena tangannya 4-4-nya sudah dipakai, dan C nomor 3 juga sudah dipakai, dan C nomor 4 juga sudah dipakai. Berarti gambar ini sudah benar. Nah, setelah itu kita disuruh membetulkan apakah namanya ini sudah benar, yaitu 2 etil, 2 metil, 3 pentuna. Nah, pertama kali kita harus mencari rantai pokoknya dulu teman-teman. Di sini rantai pokoknya adalah kalau yang lurus ada 5. Tapi kalau kita kerjakan dari bawah teman-teman, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Ada 6 jika kita kerjakan berbentuk L. Berarti lurus dengan bentuk L itu lebih banyak C-nya nomor yang berbentuk L. Yaitu sebanyak 6, kita beri nama heksuna. Nah, karena kita baca dari sebelah kiri, berarti kita tulis dulu kiri itu heksuna. Dengan rantai pokok ada di C nomor 4. Berarti 4 heksuna. Nah, setelah itu kita mencari cabangnya teman-teman. Di sini cabangnya ada di C nomor 3 dan C nomor 3, yaitu 3,3 di metil, teman-teman. Nah, ini kalau dibaca dari sebelah kiri, teman-teman. Tapi kalau dibaca dari sebelah kanan, di sini kakak beri warna hitam. Itu bisa lihat ya, teman-teman, dari sebelah kanan, C nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di sebelah kanan itu sama teman-teman, yaitu heksuna juga. Tetapi ikatannya di nomor 2 ya teman-teman. Nih di daerah sini. Di C nomor 2. Berarti 2 heksuna. Dengan cabangnya yaitu di nomor 4, C nomor 4. Berarti 4,4 dimetil 2 heksuna. Nah, kalau sudah kita mendapatkan kanan dan kiri, tinggal kita bandingkan teman-teman. Dari kanan dan kiri, itu yang benar adalah yang sebelah kanan ya teman-teman. Kenapa? Karena dia menunjukkan rantainya itu penomorannya paling kecil dibandingkan yang kiri. Seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les.